Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Mahdi Khalifafilar. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang diberikan oleh Pak Soleh. Itu tentang regresi linear dan klasifikasi. Baik, jadi data yang saya ambil itu adalah beberapa rumah di Tehran dan di sini ada yang pertama ada price dalam USD, price dalam Indian Rupiah, terus juga total areanya, terus ada room atau berapa jumlah kamar di dalam ruangan di dalam rumah itu, terus parking ini yang akan menjadi akan menjadi output dari yang saya cari itu parking availability. Parking availability. Jadi di rumah itu tuh dia tersedia parkir atau tidak, terus juga ada elevator, terus address, sama ya ada additional column. Nah, lalu setelah itu, nah, 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 jadi yang menjadi output yang tadi saya sudah bilang ini adalah satu untuk menyatakan ya dia ada parkir dan nol menyatakan dia tidak ada parkiran di dalam rumah tersebut. Nah, ini untuk inputnya ada area, total luas area, ada rooms, dan price dalam bentuk USD dan dalam bentuk Indian Rupiah. Setelah ini lanjut dalam cara pengerjaan, yaitu di workspace ini ya kita namakan ada input dan target. Jadi yang pertama saya beri nama input, lalu ada target. Nah, di input ini saya memasukkan apa yang saya ingin ambil, yaitu area room price ini kita blok semua, masukin ke dalam MATLAB ini. Nah, ini lalu untuk targetnya kita masukkan nah sini kita masukin. Nah, setelah itu langsung kita jadikan transfer variabel sama dengan yang ini juga transfer variabel. Nah, setelah itu kita close dulu yang di sini. Lalu kita tulis NN tool. Nah, di NN tool ini kita import. Jadi yang input ini kita input. Oke, terus yang untuk yang target ini kita juga klik target terus import. Nah, jika sudah kita klik yang new ini. Nah, untuk ini kita masukkan yang di input data ini, kita masukkan input. Untuk yang target itu di target, lalu yang di transit ini kita menjadi pure line. Nah, untuk ini saya menggunakan kekuatan 3, jadi dari 3, 6, 9, 12, dan 15. Yang pertama ada 3. Oke, yang langsung create. Oke, 6, create, 9, oke, 15, oke, 15. Nah, jika sudah akan muncul di sini yang sudah tadi saya create itu. Jadi yang step setelahnya itu kita simulate dan train
setiap network tersebut. Jadi pertama kita train yang input ini kita masukin ini target, terus kita train network. Nah, seperti ini 36 iterasi. Jika sudah kita simulate ini input, simulate output. Oke. Lalu selanjutnya sama seperti tadi sampai 5 kali. Ini input, lalu target dan network. Terus lalu disimulate input ini sama begini terus sampai network yang kelima atau network yang terakhir. Jadi gunanya yang saya lakukan itu dia untuk melatih dan mensimulasi data yang tadi sudah kita input, baik data target dan data inputnya. Masalah. Nah, jika sudah kita ekspor. Nah, dari yang network 1 underscore output sampai 5 itu eh, kita select 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita ekspor ke workspace. Nah, jika sudah kita bisa close, kita bisa close. Nah, untuk semua data ini, jadi semua data ini kita copy dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita copy. Yang punya saya tadi sudah selesai. Kita masukkan. Jadi untuk yang pertama kita masukkan di dalam prediction yang pertama, yang di sini. Yang kedua kita masukin ke sini, dan yang ketiga ke sini, keempat di sini, dan 5 ke sini. Nah, dari angka yang tadi kita copy dari MATLAB itu kita hitung. Jadi prediction ini kita kurangi dengan target. Sama dengan lain, berarti prediction di sini kita kurangi dari target ini. Lalu sama dengan yang lain. Nah, dari kelima yang saya coba tadi, itu error terkecil adalah di 0,07380925 ini. Itu yang kedua. Nah, maka dari itu, nah kita memakai RMSE untuk mencari error. Jadi error mana yang paling kecil itu berarti kan mendekati angka yang valid lah, mendekati. Nah, nih, kita lihat nih yang mendekati 0 adalah yang kedua dari tabel ini. Lalu, oh maaf, maaf tadi ada kesalahan dalam merecord. Jadi eh, semua tadi yang network output itu angka-angkanya kita masukkan dalam tabel di sini. Jadi yang pertama tadi network output 1 kita masukkan dalam prediction ini. Lalu network output 2 di sini, network output 3 di sini, network output 4 di sini, dan yang terakhir network output 5 di sini. Nah, dari network output tersebut kita 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 kurangi. Jadi kita kuranginya itu prediction ini kita kurangi dengan target, sama dengan yang lain. Prediction di sini kita kurangi target di sini, prediction di sini kurangi target. Nah, lalu kita menggunakan rumus RMSE. Nah, rumus RMSE itu apa sih? RMSE itu untuk mencari error yang terkecil. Jadi kita tuh harus mencari error terkecil, karena dengan error terkecil berarti kan eh, apa ya, datanya mendekati valid dah. Nah, ternyata yang error yang paling kecil tuh di yang network output kedua. Bisa dilihat juga di sini. Nah, ini target dan prediksi yang sudah dicari tadi.
Lalu untuk step terakhir kita klik enable start. Lalu kita pattern recognition, kita next. Ini di input, lalu ini target, kita next, lalu kita trend setelah itu. Sedang loading. Nah, jadi di training confusion matrix ini outputnya deh dia 85,4%. Lalu untuk validation confusion matrix ini dia di angka 85,6%. Lalu untuk all confusion matrix ini di 85,6%. Dan yang terakhir di test confusion matrix ini dia di angka 86,4%. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.